Saya ingat kakek saya, 91 tuh kakek saya bicara begini dengan saya. Kamu yakin kamu ke PDI, tetap PDI? Iya Mbah. Yakin, yakin. Ya sudah, nanti akan ada peristiwa besar terhadap anak-anaknya Soekarno. Apapun yang terjadi, kamu mesti ada di pihak Soekarno. Karena di Indonesia ini tidak ada, bahkan di dunia kata dia, kata beliau nih, kata kakek saya. Tidak ada orang seperti Soekarno. Jadi apapun nanti yang terjadi terhadap keluarga Soekarno, terutama anak cucunya, kamu harus ada di pihak dia. Kalau ada orang bilang Soekarno seperti apa, ternyata orang sehebat kakek saya, sefanatik agamanya seperti kakek saya. Beliau adalah pengagum Bung Karno yang beliau katakan tidak ada orang sedunia ini, jangankan Indonesia, dunia saja tidak ada orang sehebat Bung Karno. Representasi perempuan di panggung politik kerap menjadi polemik. Perempuan seringkali dianggap sebelah mata dan dipandang tidak mempunyai kapasitas untuk memimpin di ranah publik. Perempuan seolah hanya berurusan dengan wilayah domestik rumah tangga dan memiliki keterbatasan untuk berkecimpung menjadi politisi yang didominasi oleh laki-laki. Kenapa demikian? Karena memang salah satu penyebabnya adalah konstruksi sosial budaya masyarakat yang begitu patriarkis turut menyumbang rendahnya kualitas perempuan. Maka kali ini kita akan bertemu dan menggali pengalaman dari Ibu Hajah Idah Mafdah, salah satu politisi perempuan PDI Perjuangan yang kini aktif menjadi anggota DPRD DKI Jakarta. Selamat pagi Mbak, selamat siang, selamat sore, selamat malam, tergantung teman-teman nontonnya jam berapa. Apa kabar Mbak? Alhamdulillah. Kita ngobrol-ngobrol dulu boleh ya Mbak ya? Bagaimana sih ceritanya Mbak kok memiliki keputusan terjun ke politik dan mau menjadi anggota DPRD? Boleh dicopot loh Mbak, kan kita udah PCR dan antigen. Vaksinasi sudah toh Mbak? Harus dicopot ya? Iya. Kalau nggak kelihatan muka cantiknya Mbak. Nggak kelihatan perempuannya. Iya. Gimana sih ceritanya kok Mbak bisa terjun ke politik? Terus yang jelas-jelas sudah biasanya orang tahu bahwa politik ini adalah tempat berkecimpungnya para laki-laki. Perempuan sangat sedikit sekali. Dan saya dengar juga Mbak Ida ini terjunnya tuh nggak baru setahun 2 tahun loh. Yang saya dengar dari umur belasan tahun sudah berorganisasi. Coba diceritain dong Mbak. Cerita dari awal ya? Iya dong. Panjang dong. Ya nggak apa-apa, kita punya seharian Mbak di sini. Alhamdulillah saya masuk di partai dari tahun 82. Waktu itu usia saya baru 15 tahun. Belum punya KTP, belum punya hak pilih. Tapi langsung menjadi pengurus tingkat kelurahan. Wow. Ada cerita yang memang kalau ingat masa lalu semangatnya naik lagi. Lupa kalau sudah berumur. Diceritain dong Mbak, biar anak-anak milenial ini tahu bahwa kalau mau terjun berorganisasi, apalagi di organisasi politik, nggak perlu nunggu punya KTP, nggak perlu nunggu sudah berumur, tapi dari umur masih muda pun bisa ya? Bisa. Diceritain dong Mbak Bisa, pengalamannya. karena apa? Jadi waktu itu saya umur 15 tahun, saya sudah masuk ke PDI. Waktu itu masih PDI, belum PDI Perjuangan. Kenapa saya masuk? Dulu ada 3 partai, Golkar, P3, dan PDI. Ya. Semua orang tahu kalau berbicara PDI dari dulu, orang pasti, oh PDI, orang yang beragama. Kebetulan kakek saya seorang ulama yang cukup lumayan fanatik sekali. Di Demak sana, di Jawa Tengah, kan saya asli Demak. Kebetulan saya keturunan para kiai-kiai di sana. Berbicara saya PDI adalah orang pasti nggak salah gitu. Lalu saya ditanya oleh kakek, kamu yakin masuk PDI? Saya waktu itu jawabnya masih takut-takut. Lalu, iya Mbah, kenapa masuk PDI? P3 aja gitu. Karena agama kita begini, begitu. Akhir cerita, enggak Mbah, PDI saja. Kenapa? Karena sering berantem. Loh, kok sering Jadi berantem Mbak? Saya masuk ke partai dulu karena PDI itu sering berantem. Itu yang membuat saya bahwa saya kayaknya harus masuk ke PDI deh, karena seru, sering berantem. Itu Jadi nyari cerita. adrenalin untuk berantemnya Mbak. Iya, Walah, karena itu walah. menurut saya penyemangat saya untuk masuk lebih dalam lagi. Nah di sana akhirnya masuk tuh menjadi pengurus tingkat kelurahan, waktu itu Komdes namanya.
lalu menjadi satu periode kemudian naik menjadi tingkat kecamatan. Akhirnya menjadi pengurus kecamatan satu periode 5 tahun, lalu menjadi ketua kecamatan selama 3 periode 15 tahun. Waduh. Itu perjalanan yang cukup lumayan panjang kalau diceritakan, tapi itu penyemangat tersendiri. Nah, kenapa kok saya perempuan dan akhirnya ke sana? Karena sebenarnya salah asumsi orang bahwa perempuan ini sangat terbatas, itu salah. Saya sangat bersyukur dan berterima kasih dilahirkan sebagai perempuan. Karena apa? Saya bisa menjadi perempuan dan saya juga bisa menjadi laki-laki. Kita Dalam segala multitasking hal. ya Mbak ya. Karena perempuan sangat pandai multitasking. Multifungsi. Kalau saya bilang laki-laki bisa naik genteng, saya juga bisa kok naik genteng. Setuju. Ada kekurangan laki-laki yang Allah tidak kasih. Laki-laki tidak bisa melahirkan, kita betul. bisa. Nah, Setuju Mbak. mesti bangga menjadi perempuan dan juga harus semangat bahwa perempuan bisa masuk kemana saja, perempuan bisa menjadi apa saja. Walaupun kodratnya kita harus tahu bahwa kita adalah ibu rumah tangga. Fungsi itu tidak bisa dihilangkan dan juga tetap bisa dikerjakan. Setuju. Itu yang pasti. Saya sangat setuju sama Mbak Ida nih. Luar biasa. Saya 3 periode di DPRD dan kalau orang bilang bahwa kampanye pakai uang besar, saya bilang tidak. Ada contekannya nggak Mbak? Ada. Bermasyarakatlah dengan baik. Niat tulus pasti ada hikmahnya. Tidak ada sesuatu yang gratis menurut saya. Betul. Apa yang kita lakukan baik pasti Allah akan ganti. Setuju. Tidak ada Allah tidak kasih gratis ke kita, tidak mungkin. Betul. Pasti akan ada hikmahnya. Betul Mbak. Kalau saya cerita dengan kawan-kawan politisi yang laki-laki maupun yang perempuan lain, saya selalu memberikan semangat kepada para ibu-ibu khususnya, kepada anak-anak muda yang baru lulus kuliah atau baru lulus SMA, ayo masuk politik. Karena kesempatan buat masuk politik perempuan lebih tinggi dibandingkan laki-laki. Kalau misalnya bicara mengenai politisi perempuan, saat ini kan kita tahu ya Mbak ya bahwa kalau mau masuk jadi caleg entah itu RI maupun daerah gitu kan, selalu ada omong-omong kuota perempuan 20%. Pendapat pribadi Mbak mengenai kuota 20% itu seperti apa? Kalau saya enggak setuju. Sepakat berbicara tidak setuju, tapi memang egonya laki-laki ini yang akhirnya harus membuat aturan itu. Kenapa? Kadang memang, bukan kadang ya, kebanyakan memang laki-laki ini kan tidak pernah berpikir bahwa oh ini mereka berpikir bahwa oh perempuan sudahlah, biarkan saja seperti itu. Nah, ini egonya masyarakat kita yang akhirnya memang plus minus di satu pihak tidak setuju, di satu pihak. Karena apa? Karena perempuan itu bisa bersaing kok dengan laki-laki. Tanpa ada kuota itu, semua perempuan punya kesempatan yang sama. Tanpa ada kuota 20%, 30%, semua perempuan punya hak yang sama. Kembali lagi kepada diri kita. Oke, Kita Mbak. mau di posisi itu atau tidak. Berarti Mbak Ida setuju dengan kesetaraan gender, Oh iya dong, ya kan? iya dong. Karena kan banyak sekali cerita-cerita teman-teman perempuan kita yang sudah sukses di dalam bidangnya masing-masing. Kadang-kadang pendampingnya merasa tidak nyaman karena posisi sang nyonya jauh lebih tinggi. Padahal kan sebenarnya tugas itu kan bisa sanang sinawang ya Mbak ya. Bahwa pada saat sang perempuan berada di depan, si bapak atau sang laki-laki bisa mengaping di belakang, ngurusin rumah dan lain sebagainya. Bukan berarti terus kodratnya berubah, tetapi kan pada saat sang ibu pulang ke rumah, itu kan posisi akan seimbang kembali. Iya. Menurut Mbak Ida gimana? Karena kan sekarang banyak tuh laki-laki yang merasa, udahlah ngapain kamu masuk politik, kayak pinter aja gitu. Padahal sudah punya sarjana 1, sarjana 2, bahkan punya segala macam gelar gitu. Tetapi apabila diomongin mau nyebur ke politik, terus mereka, sang laki-laki, maaf kalau ada yang tersinggung di sebelah sana gitu. Tapi sang laki-laki itu merasa bahwa, waduh, kalau istriku menjeburkan dirinya ke dalam politik, posisiku di mana? Nah, untuk Mbak Ida, kan pengalamannya panjang banget nih. Bagaimana sih dari sudut pandang pendamping Mbak Ida tentang karir Mbak Ida di politik sendiri? Ya, alhamdulillah karena kebetulan saya suami itu saya memang sudah terjun ke politik. Jadi suami tahu persis saya seperti apa. Jadi kalau orang berpikir memang
inilah egonya antara laki-laki dengan perempuan kan memang jauh lebih tinggi laki-laki. Yang ada di benaknya laki-laki yang tadi Mbak Sari sampaikan bahwa wah nanti kalau istriku masuk ke politik, dia sudah mulai tahu di luar seperti apa kehidupan, nanti posisi saya jadi terancam atau kebiasaan saya jadi terancam. Kan ada laki-laki Ada, Mbak. yang berpikir seperti itu. Ada Kalau Mbak Sari banyak, bilang mohon Mbak. maaf pada laki-laki yang melakukan itu. Tapi memang saya tetap walaupun saya pulang jam 1 kayak semalam misalkan saya sampai rumah 1:30. Toh fungsi saya masih tetap saya pulang, saya nyiapkan susu anak saya karena masih minum susu. Terus saya masih mengganti pampersnya anak. Suami masih Salah. pakai pampers Mbak Anak Ayu maksudnya. masalah. Anak karena anak saya kan baru 3 tahun setengah gitu ya, mau 4 tahun. Jadi Oh. memang tugas saya masih tetap seperti itu. Masih tetap saya jalankan walaupun saya pulang sampai rumah itu 1:30 yang mestinya memang sudah waktunya sholat isya langsung tidur gitu ya. Tapi ya memang itu semua saya jalanin dengan enjoy dan berpuluh-puluh tahun semua pekerjaan saya punya semboyan pantang kalau saya punya tugas tidak selesai itu saya. Jadi semuanya Mantap. tugas alhamdulillah sih Allah kasih kesehatan saya, kasih saya bisa menyelesaikan semua tugas walaupun itu tugas laki-laki saya tetap bisa. Alhamdulillah. Saya sangat setuju dan makin lama makin mengagumi Mbak Ida saya. Jangan. Untung bukan daerah dapil saya, nanti pilih saya rusaknya. Nah, terus gini, Mbak juga menjadi salah satu representasi politik perempuan di PDI Perjuangan dan saat ini juga memegang jabatan penting menjadi Ketua Komisi DPRD DKI Jakarta. Ya. Bisa disampaikan nggak konsentrasi di bidang apa saja sih yang dijabat oleh Mbak? Terus apa nih yang sudah kan sedikit sekali orang yang mengetahui bahwa anggota DPRD itu berjuangnya sebagaimana besar sih. Karena selama ini masyarakat hanya melihat bahwa oh iya anggota DPRD terus sudah selesai sampai situ. Cuman kalau ada rapat muncul di media, di sosmed atau apa baru ketahuan ceritanya apa. Tapi kan perjuangan itu ada, Mbak. Jadi bisa nggak khususnya nih Mbak balik lagi karena kita dari tadi udah intinya perempuan-perempuan terus. Apa yang Mbak sampaikan di DPRD mengenai aspirasi perempuan-perempuan yang di Jakarta kalau menurut saya memang masih agak rendah ya Mbak ya. Bukan masih, apalagi kalau kita terjun ke perkampungan itu masih Ah, memprihatinkan iya. berbicara perempuan. Saya 3 periode di DPRD. Kalau orang berbicara masuk DPRD itu mahal, butuh biaya besar. Saya boleh cerita tidak apa adanya? boleh banget Mbak. Baik, periode Mau pertama contekan, saya Mbak? hanya habis 54 juta kampanye saya. Serius. Serius, sumpah. Jakarta nih. Jakarta. Jakarta Mbak. Jakarta dapil Jakarta Utara. Waktu itu masih gabung Jakarta Utara. Sekarang udah 2 dapil. Sekarang dulu 1. Saya hanya habis 54 juta. Periode kedua saya habis 700. Kenapa saya habis 700? Karena saya beli ambulan beberapa unit. Luar biasa. Itu habis. Kemarin 2019 saya hanya habis 200 juta. Serius ini. Padahal periode pertama saya duduk sebagai ketua komisi A. Wow. Periode kedua memang konsentrasi di Mbak, tunggu anggota. dulu. Komisi A itu apa supaya yang Pemerintahan. anak-anak kecil itu Komisi A mendengar? itu adalah pemerintahan yang memang induknya menurut saya ada di sana. Karena memang nanganin penuh sampai dengan hal-hal kecil. RT RW itu adanya di Komisi A di pemerintahan itu kan ada lurah, camat, wali kota, ketenaga kerjaan semua, BKD semua ada di sana. Nah, Damkar, Satpol PP itu ada di Komisi A. Alhamdulillah periode pertama berjalan dengan baik, tidak ada masalah. Kalau berbicara apakah perempuan bisa punya peranan yang sama dengan laki-laki? Kalau masih ingat, adik-adik mungkin yang masih umur belasan tahun masih ingat lah. Peristiwa Tanjung Priuk, Nah. makam Mbah Tanjung Priuk, Ayo Mbak itu ceritain anggota dewan yang berdarah adalah saya. Mbak. Diceritain Mbak. Nah, kenapa bisa begitu? Kebetulan saya waktu itu pulang mau subuh dengan suami. Kan saya memang suka jalan dengan suami, naik motor, keliling Jakarta dan lain sebagainya. Pas mau subuh, sholat subuh saya tidur. Ibu saya tahu itu karena pas ibu saya sholat subuh barengan, saya tidur jam 6:30 ada anggota saya datang ke rumah. Karena di telepon saya nggak bisa, akhirnya ke rumah ngasih tahu bahwa makam Mbah Priuk ada kasus gitu, diserbu akan dibongkar. Saya sebagai ketua komisi A waktu itu dengan spontan, tanpa cuci muka, tanpa gosok gigi, tanpa mandi, saya langsung pakai baju yang ada di centelan. Kebetulan baju itu sudah terpakai, warna batik coklat, saya masih ingat betul. Saya main jalan aja.
Sampai di sana sudah penuh dengan Satpol PP dan polisi. Suami langsung parkir karena waktu itu yang bawa mobil suami. Parkir sama polisi didatangin tidak boleh. Suruh pindah. Akhirnya kayak mobil saya parkir di Rumah Sakit Koja. Saya langsung jalan ke sana. Langsung saya menemukan antara Satpol PP, Pelindo. Waktu itu Satpol PP tidak mau, akhirnya dari pihak Pelindo dengan ahli waris. Waktu itu disaksikan juga dari FPI, tapi dia hanya menyaksikan saja. Ya, seperti layaknya Untuk biasanya. bernegosiasi. Untuk bernegosiasi bagaimana caranya agar ini tidak ada pertumpahan darah. Karena biar bagaimana di Makam Mbah Priok itu banyak anak-anak kecil yang memang kondisi, ini adik-adik mesti tahu, kondisi geografi Jakarta Utara terutama Koja Tanjung Priok itu memang luar biasa. Saya tidak sebutkan luar biasanya apa, tapi saya bersyukur banyak anak kecil, anak-anak remaja yang mau ngaji di daerah Makam Mbah Priok itu. Nah begitu kondisinya memang sangat menyeramkan, semua orang pasti akan lari begitu melihat banyak polisi, banyak Satpol PP yang bawa senjata pasti akan lari. Ya. Tapi saya tidak, alhamdulillah saya selesai mempertemukan antara ahli waris dengan yang diwakilin waktu itu oleh pengacaranya. Dengan Pelindo, selesai, tugas saya satu, menyampaikan kepada ahli waris bahwa harus seperti apa. Tapi begitu saya sedang menyampaikan dengan Habib yang di sana, tiba-tiba itu di dalam itu diserbu oleh Satpol PP. Betul-betul ditimpukin pakai batu dan lain sebagainya. Karena anak-anak kecil pada histeris ketimpuk, saya lari keluar. Kena timpuk juga? Akhirnya kena timpuk. Walah. Kena timpuk di tangan, kebetulan kena saraf. Darahnya hitungan menit tangan saya sudah biru. Dan alhamdulillah begitu anak-anak anak kecil ini lihat umur 12 tahun, 14 tahun saya berdarah, mereka langsung peluk saya. Mereka lindungi saya betul untuk saya tidak terluka lagi. Nah, itu yang terjadi. Karena memang semua media waktu itu ngeliput, begitu saya sebagai anggota dewan dan saya terluka, saya perempuan pula kan, ini kasihannya perempuan tuh begitu. Apakah kasihan atau kelebihannya? Kelebihan begitu sih. Dia terluka, banyak orang yang simpatik. Dari Cirebon, dari Bekasi, ternyata banyak sekali orang hadir untuk ikut membantu, ikut melihat apa yang terjadi sebenarnya di Tanjung Priok. Nah alhamdulillah sampai hari ini makam masih ada, tidak jadi tergusur, karena memang itu situasi menurut saya yang seperti perang betul. Peristiwa 27 Juli, PDI sebelum 27 Juli alhamdulillah saya sebagai perempuan yang selalu mimpin demo di DKI Jakarta. Jadi saya tahu persis bagaimana berhadapan dengan polisi yang begitu anarkisnya terhadap masyarakat. Ini lebih ngeri daripada itu di peristiwa Mbah Priok itu. Nah kalau ke Pentung atau mungkin anak buah saya atau teman saya yang ikut demo kena sobek tangan dan lain sebagainya itu biasa. Tapi ini betul-betul tembak-tembakan yang luar biasa. Betul-betul ditembakin begitu di peristiwa Tanjung Priok. Tapi alhamdulillah saya bisa bertahan sampai hari ini dan alhamdulillah juga makam sampai hari ini masih ada, kondisinya sudah membaik kembali. Tapi memang harus diakui ya Mbak bahwa zaman saat itu, ya kan, aparat negara itu ya mohon maaf nggak ada yang bisa dipercaya, bukan begitu? Saat itu tuh yang mana nih? Ya yang dari peristiwa PDI atau peristiwa Mbah Priok? Karena beda tahun yang cukup memang lumayan, beda tahun, cukup tapi lumayan kan jauh. eranya bukannya masih rada-rada sama, Mbak? Ya alhamdulillah sekarang sudah berubah banyak ya. Sangat berubah kan Kalau ya? dulu memang kan mereka tidak pernah berbicara kita benar atau salah. Bahwa menurut mereka ya lo nentang lo pasti salah gitu. Padahal yang nentang ini sebenarnya yang benar. Kan Betul. seperti itu. Kenapa kok waktu itu saya ambil peranan kasus PDI itu saya mengambil peranan. Saya orang pertama kena kasus sebagai tersangka. Tanggal 7 Juni 96 saya orang tersangka pertama yang mendukung Megawati Soekarno Putri, mendukung Ibu Mega. Kenapa? Saya kok itu saya menyegel, saya mengambil stempel PDI tingkat DKI. Oh, Jadi saya mimpin orangnya. demo, waktu itu sekitar 400 orang, saya mimpin demo untuk ambil alih kantor, tapi saya tidak ambil apapun, kita tidak ambil, yang kita ambil hanya satu yaitu stempel.
Kenapa stempel kita ambil? Itu secara resmi kita ambilnya. Saya bertanggung jawab, akhirnya saya menjadi tersangka di Jakarta Pusat. Jadi rupanya Mbak tuh orangnya yang ngambil stempel itu. Ya, Nggak ada yang stempel. tahu kan ternyata Mbak Ida Kenapa ini saya ambil stempel? jagoannya. Karena itu kan PDI. Ini stempel itu adalah peran utama yang mengesahkan surat menyurat itu. Betul. Yang akhirnya karena memang waktu itu ketuanya Lukman Mangkoginda namanya, dia ada di pihak Suryadi, saya di pihak Ibu Megawati Soekarno Putri. Ya akhirnya sudah, saya hanya ngambil stempel saja dan alhamdulillah menjadi tersangka. Tapi ini kebanggaan tersendiri buat saya. Kenapa? Saya ingat kakek saya 91 tuh kakek saya bicara begini dengan saya. Kamu yakin kamu ke PDI, tetap PDI? Iya Mbah. Yakin, yakin. Ya sudah, nanti akan ada peristiwa besar terhadap anak-anaknya Soekarno. Apapun yang terjadi, kamu mesti ada di pihak Soekarno. Karena di Indonesia ini tidak ada, bahkan di dunia kata dia, kata beliau nih, kata kakek saya. Tidak ada orang seperti Soekarno. Jadi apapun nanti yang terjadi terhadap keluarga Soekarno, terutama anak cucunya, kamu harus ada di pihak dia. Mbah Kungnya luar Sekali biasa lagi ya. kakek saya ini adalah orang yang sangat taat ibadah. Boleh dicek di Demak sana, sangat terkenal. Kalau ada orang bilang Soekarno seperti apa, ternyata orang sehebat kakek saya, sefanatik agamanya seperti kakek saya. Beliau adalah pengagum Bung Karno yang beliau katakan tidak ada orang sedunia ini, jangankan Indonesia, dunia saja tidak ada orang sehebat Bung Karno. Nah itu saya ingat betul, itu 91, kakek saya meninggal 94. Peristiwa 96, bayangkan. Dari 91 ke 96 itu mengadakan waktu 5 tahun, yang kakek saya sudah almarhum. Akhirnya ya yang satu pihak memang saya suka dengan keramaian, suka dengan tantangan, karena apa saya berpikir adanya tantangan kita punya semangat baru. Ya alhamdulillah saya mimpin demo terus sampai hari ini jari saya masih tetap lengkap 10. Alhamdulillah. Kenapa tadi saya ceritakan kampanye saya habis murah, keluarnya sedikit, itu kan sangat sedikit ya menurut politisi yang sudah duduk di anggota dewan. Ini seperti tadi saya katakan, apapun yang kita lakukan pasti tidak digratiskan oleh Allah. Kalau pasti kita nandur hikmahnya. baik ya Mbak ya, Iya. kalau kita nandur Betul, baik pasti betul. panenannya baik. Tapi Betul. kalau nandurnya jelek ya pasti ya keluarnya juga buahnya Iya. juga jelek ya. Betul, betul, betul. Wah, Nah luar itu biasa. cerita itu semua membuat kita semangat. Cerita itu semua. Tapi kalau lagi cerita sekarang-sekarang ini orang berpikir bahwa politisi itu kerjaannya hanya, apalagi anggota dewan, hanya makan, gaji buta, duduk, rapatnya tidur. Ya, tapi alhamdulillah semuanya bisa saya jalankan dengan baik. Tugas-tugas masyarakat yang diberikan kepada saya, alhamdulillah semuanya bisa saya selesaikan dengan baik. Ya tentu saja di dalam ke anggota dewan itu pasti ada oknum-oknum ya Mbak ya yang tidak mau mengerjakan tugasnya dengan baik. Pasti. Ya namanya orang baik ya pasti akan berjalan baik. Orang yang Amin, setengah-setengah ya alhamdulillah. setengah-setengah ya Mbak ya. Terus gini Mbak, terkait dengan peranan politik perempuan. Udah saya minum ya. Oh enggak, saya sampai lupa loh Mbak. Menyangkut peranan perempuan di dalam politik. Gimana caranya Mbak Ida mendorong anak-anak muda, milenial sekarang, khususnya yang perempuan, karena kalau kita lihat sekarang perempuan-perempuan muda sekarang itu jauh lebih tangguh dibandingkan dengan Zaman saya. Mbak jangan ngomongin zaman kita Mbak gitu loh. Anak-anak muda perempuan sekarang jauh lebih tangguh daripada anak-anak laki sekarang menurut pendapat pribadi saya sendiri, karena saya melihat keponakan, terus melihat anak-anaknya teman-teman gitu. Perempuan-perempuan sekarang mereka menunjukkan bahwa saya bisa melakukan apa saja, kapan saja, seperti Kang Masku atau seperti adikku yang laki-laki. Kalau misalnya adikku bisa naik sepeda sepeda gunung, aku juga bisa gitu kan. Apa yang Mbak sarankan ke mereka yang masih muda-muda, karena mereka kan sebenarnya seperti bersaing terhadap laki-laki, mau menunjukkan siapa yang lebih hebat, siapa yang kalah, tetapi supaya mendorong mereka melihat bahwa perempuan-perempuan dibutuhkan di ranah politik, apa yang akan Mbak dorong dan sokong dari mereka? Ya. Saya sempat ada di Komisi E walaupun hanya 8 bulan dan sering menjadi pembicara di anak-anak sekolah SMP dan SMA. Saya selalu mengajak kepada adik-adik kita terutama perempuan
untuk tampil ke dalam ranah politik. Karena apapun yang kita lakukan di muka bumi ini semuanya itu adalah di belakangnya keputusan politik. Kalau politik ini kita perempuan tidak mau tampil, ini sangat merugikan para perempuan. Karena sekali lagi saya katakan bahwa apapun yang kita lakukan terkait dengan ekonomi dan lain sebagainya, semuanya itu ada keputusan politik yang sangat menentukan. Jadi saya selalu mengajak mereka untuk bisa menjaga diri dengan baik, membiasakan diri dengan baik bahwa kita perempuan ini bukan modalnya hanya lipstik saja. Bukan. Modal kita bukan hanya lipstik saja. Kita bisa duduk bareng, kita bisa jalan bareng, kita bisa sejajar dengan laki-laki. Siapapun lelakinya itu. Kembali kepada diri kita mau atau tidak. Kenapa kok akhirnya banyak sekali di Indonesia, masyarakat Indonesia katakan bahwa perempuan, karena perempuan sendiri yang memang tidak memposisikan diri dia sejajar dengan laki-laki. Betul. Ayo, kalau saya tidak pernah sungkan untuk memberikan ilmu atau pengalaman kepada perempuan untuk berbicara, ayo kita sama kok dengan laki-laki. Laki-laki itu bisa bicara, kita juga bisa. Bisa. Kembali kepada diri kita mau atau tidak. Nah, saya berharap adik-adik kita, terutama yang para remaja yang sudah mulai lulus SMA atau mungkin yang sudah mulai SMP menjelang SMA, persiapkan diri betul. Jangan pernah takut bergaul. Itu yang pertama. Jangan pernah takut bergaul, jangan pernah tidak berani berbicara tidak. Semuanya kita bisa lakukan sama dengan yang laki-laki lakukan. Tapi satu pesan saya, harus tetap ada norma-norma yang memang harus dijaga. Kebetulan ponakan saya kan banyak perempuan. Saya cuma bilang gini sama mereka, dulu tante atau bude gitu, sering pulang pagi. Sering pulang subuh, karena azan subuh itu baru pulang. Jujur saya dulu seperti itu. Tapi satu hal, saya tidak ngerokok, saya tidak minuman keras, saya tidak narkoba, dan sampai malam pengantin saya masih perawan. Saya selalu bicara begitu dengan ponakan-ponakan saya. Kenapa? Karena ini modal yang tidak bisa ditukar oleh apapun. Ini modal tidak bisa ditukar oleh apapun. Sehebat apapun perempuan itu, kalau sudah mulai harga diri kita tidak bisa jaga diri, nah itu yang sudah mulai agak goyang. Makanya saya selalu kalau jadi pembicara, kebetulan sering diminta dulu jadi pembicara untuk anak-anak remaja, saya selalu pesankan itu. Kalau berbicara mau seperti apa? Mohon maaf ini Bu, jangan dicontoh. Dulu zaman saya remaja, naik sepeda tanpa rem dari puncak itu turun, saya juga ikut. Betapa pergaulan saya seperti apa. Tapi memang ada norma-norma, itu tidak bisa karena kita ketimuran ya, yang harus kita jaga itu. Nah, dalam kesempatan yang baik ini, semuanya bisa dirubah kalau kitanya mau merubah. Nah, ayo para perempuan, ayo tampil terutama di dunia politik karena ini menentukan semua. Jangan berpikir hanya untuk buat diri pribadi, tapi adalah untuk keluarga kita, untuk lingkungan kita, untuk orang-orang yang memang membutuhkan kita. Ada cerita lagi, 2019 saya sudah izin dengan Pak Ketua, Pak Aming untuk tidak nyalek. 2019. Kenapa? Saya pikir saya cukuplah 2 periode, saya ingin istirahat gitu ya. Pak Ketua tidak kasih, karena apa? Untuk di dapil sana siapa yang bisa menyaingi untuk mengambil suara selain kamu gitu. Itu pertimbangannya. Lalu saya rapat dengan keluarga sampaikan, kalau kamu tidak jadi anggota dewan, kalau ada orang yang butuh dibantu, kira-kira anggota lain akan bantu tidak? Saya bilang bantu, nanti aku yang akan tampil. Sama nggak seperti kamu? Ya pasti beda-beda. Karena boleh ditanya, hampir semua anggota dewan yang laki-laki dengan yang perempuan, kalau dia sudah konsen, si perempuan ini lebih serius dibandingkan laki-laki. Mohon maaf nih para lelaki. Saya meyakini itu. Karena apa? Karena komitmen kita nih para perempuan, kalau sudah bicara A ya insya Allah akan A gitu. Kalau sudah berbicara, oke, warga ini harus saya bantu. Ya sudah, nanti akan saya bantu. Satu contoh belum lama, di Kelurahan Kebon Bawang, kebetulan dapil saya, ada permasalahan sampah itu sudah 19 tahun. Sedangkan di kelurahan tersebut ada beberapa anggota dewan yang memang dari kelurahan tersebut. Itu tidak bisa terselesaikan.
Saya resah sekali, alhamdulillah warganya minta untuk selesai, alhamdulillah selesai. Alhamdulillah. Cuman hitungan 1,5 bulan selesai dan sekarang menjadi taman yang sangat bagus. Nah ini perbedaan laki-laki sama perempuan, mohon maaf sekali lagi laki-laki. Kalau berbicara komitmen, perempuan lebih tinggi rasa komitmennya. Hidup perempuan, ini yang pasti. Hidup perempuan. Ini yang pasti. Mbak Ida, menurut Mbak Ida dari semua pengalaman Mbak Ida yang tadi Mbak Ida ceritakan gitu ya, dari ikut demo, nyolong stempel lah segala Nggak macam. nyolong lah. Ya nggak nyolong lah, Ngambil. nggak permisi, ngambil nggak permisi. Yang paling berat yang Mbak Ida alami selama menjabat menjadi anggota dewan di DKI itu apa Mbak? Yang terberat, yang sampai sekarang Mbak tuh merasa bahwa aduh untung ya aku lolos di situ. Apa ya? Banyak sih. Yang paling Banyak. Karena begitu peristiwa Tanjung Priuk, hitungan minggu saya langsung dapat surat dari KPK. kok dapat surat dari KPK? Dapat surat Mbak? dari Saya KPK, cinta lagi. alhamdulillah bisa tertangani dengan baik. Ya adalah beberapa hal yang dipertanyakan oleh KPK, alhamdulillah bisa tertangani dengan baik. Ini yang menurut saya memang alhamdulillah bisa terselesaikan. Tapi yang paling sedih adalah di waktu ada masyarakat yang minta bantuan saya, yang saya tidak bisa menyelesaikan. Ini yang memang membuat membuat kadang-kadang aduh kenapa sih harus seperti ini gitu. Ini yang memang ada kebijakan-kebijakan yang seharusnya bisa, tapi karena melibatkan harus kan dari bagaimana eksekutif harus terlibat. Nah ini yang memang kadang aduh kok gue ini jadi anggota dewan tidak ada manfaatnya ya. Hal kecil tidak bisa terselesaikan dengan baik. Nah ini yang ini kadang-kadang terjadi. Jadi kalau saya bisa mengambil kesimpulan dari apa yang Mbak Ida katakan, yang terberat adalah pada saat Mbak Ida tidak bisa menyelesaikan janji Mbak Ida kepada masyarakat ya. Bukan janji ya, permintaan. Permintaan. Karena kalau janji insya Allah terselesaikan dengan Bukan baik kalau terselesai, janji. mungkin tertunda. Jadi apa yang harusnya bisa dilakukan dalam waktu sekejap kasarannya gitu, tetapi harus agak berlarut-larut dan berlarut-larut, itu yang terberat buat Mbak Ida. Iya. Karena mereka menanti dan menanti dan Iya, menanti ya Mbak. betul, betul. Oke. Nah, tadi keluarga sudah, suami sangat mendukung. Mungkin ya suaminya Mbak Ida tuh harus ngobrol sama calon-calon suami ataupun suami-suami dari perempuan-perempuan politik muda yang mau masuk siap bertarung gitu ya, supaya bisa mendukung istri atau pacar atau kekasih hatinya untuk bisa terus maju tuh, kayaknya perlu juga diajak tuh, kayaknya masnya luar biasa tuh Mbak. Ya kan? Kalau saya selalu bilang dengan anak-anak atau adik-adik saya yang mau menikah itu, saya selalu bilang, apapun keinginan kita sebelum nikah itu harus sudah disampaikan. Jangan sesudah nikah baru disampaikan, ini akan menjadi bumerang. Kalau keputusannya kita sudah ambil jalan bahwa saya mau berpolitik, ini harus betul-betul disampaikan, walaupun awalnya masih ikut-ikutan, tapi harus disampaikan kepada suami bahwa saya mau politik ini menjadi hal yang menurut dia ini serius. Harus disampaikan, tidak bisa tidak. Karena memang resikonya, salah satu resiko perempuan yaitu satu. Si laki-laki ini kadang merasa tidak mau pasangannya lebih lebih tinggi. Lebih Ini hebat. sudah menjadi kodratnya kita barangkali. Tapi alhamdulillah saya punya suami, mudah-mudahan tidak seperti itu. Kan saya tidak tahu aslinya. Mungkin dalam hatinya ya Mbak ya. Mudah-mudahan tidak seperti itu. Nah ini yang memang harus diyakinkan betul kepada adik-adik atau anak-anak saya yang akan terjun ke politik, bahwa kita tidak seperti yang ditakutkan oleh laki. Kan mungkin berpikir, besok dia kalau sudah jadi politisi saya tidak bisa bohongin dia lagi gitu. Loh, gak jadi politisi juga gak boleh bohong lagi, enak aja. Laki-laki mungkin dia punya pemikiran seperti itu, yang akhirnya istrinya atau pasangannya mau terjun ke politik, maju mundur. Udah kamu jadi caleg aja, siapa tahu besok jadi anggota dewan gitu kan. Tapi di satu pihak dia gondelin, tahu gondelin? Enggak jelas wong cowok orang ngerti biar model. ini nggak maju gitu. Jadi masih tidak 100% dukungnya. Nah padahal kan tidak semuanya seperti itu. Oke Mbak.
Kalau misalnya Mbak Ida bisa memberikan pesan buat anak-anak perempuan di sana yang kakinya masih digondeli, Mbak, apa yang Mbak katakan kepada mereka supaya mereka yakin bahwa ini gondelannya digeser dulu, maksudnya bukan dibuang loh ya, digeser dulu, terus melangkah. Kalau yang gondeli itu mau tetap, ayo ikut. Kalau enggak, dah nek, boleh nggak sih gitu? Faktor utama adalah komunikasi. Itu yang pertama. Komunikasi kita seperti apa? Saya ingin mengajak atau ingin memberikan sedikit pengalaman bahwa kita tampil itu bukan untuk pribadi kita, tapi adalah untuk lingkungan kita, terutama untuk keluarga. Terutama untuk keluarga, saudara, lingkungan kita. Nah, kalau pengertiannya awal seperti itu, saya yakin para lelaki izinkan. Karena sesadis-sadisnya lelaki, pasti kalau berbicara bahwa kita akan berbuat sosial, pasti orang akan luluh lah. Luluh. Maka tadi saya sampaikan sebelumnya bahwa apapun itu dikomunikasikan sebelum nikah. Karena kalau sebelum nikah kan kita mau apa aja, pasangan kita oke-oke saja. Kita masih jujur itu. Masih belum ini ya Mbak ya, masih belum tapi ada kalau urusan kita sama sudah, kamu. kalau kita sudah Terikat resmi, ya, sudah resmi. mau tidak mau justru, wah dia lebih sadis gitu kan, lebih punya powernya, oh tidak bisa. Perempuan harus ikut laki-laki, harus dengerin dan lain sebagainya. Tapi kalau penjelasan itu diberikan sedemikian rupa, saya yakin pasangan kita akan tahu. Jadi adik-adik perempuan khususnya, ayo kesempatan perempuan lebih besar daripada lelaki. Satu, kedua, bahwa masyarakat kita butuh sentuhan kita, para perempuan. Yakin betul bahwa kita bisa apa saja. Kita bisa menjadi laki-laki, bukan berarti langsung tomboy. Saya aslinya kan tomboy. Bukan berarti kita merubah laki-laki menjadi seperti apa, tidak. Tapi paling tidak apa yang laki-laki kerjakan, kita bisa lakukan juga. Jadi ayo, karena apa? Perempuan itu kalau tampil menjadi politisi maupun apa saja, masih tetap menggunakan hati. Nah, hati ini adalah menurut saya lebih segala-galanya dibandingkan ini. Dibandingkan pemikiran atau otak. Karena kalau laki-laki kan lebih ini. Kalau perempuan kan biasanya lebih melo karena dia pakai hati. Tapi justru ini masyarakat khususnya DKI Jakarta butuh sentuhan menggunakan hati. Nah ini yang milikin siapa? Perempuan. Jadi ayo para perempuan, terutama anak-anak saya, adik-adik saya yang mulai remaja, ayo terjun ke politik. Karena apapun yang kita lakukan semuanya keputusannya adalah di politik. Jadi mari kita ambil peranan itu, jangan sampai kita melecehkan diri kita. Kalau saya bilang kalau ada laki-laki menganggap sebelah mata oleh perempuan, itu bukan kesalahan laki-laki itu. Tapi itu adalah kesalahan perempuan yang memang tidak mau memposisikan dirinya setara dengan lelaki. Saya setuju Nggak Mbak Sari? Saya setuju. Semangat. Semangat. Karena pada saat kita menempatkan diri kita hanya separuh, orang akan melihat kita cuma separuh. Tapi kalau kita menempatkan diri kita di mana kita seharusnya dihargai, mereka nggak bisa tawar lagi. Betul. Ya kan Mbak ya? Setuju. Waduh Mbak Ida, terima kasih banyak sharingnya, terima kasih banyak cerita-ceritanya. Dan saya harapkan nanti kalau misalnya Mbak Ida kita undang lagi ngobrol-ngobrol, karena kayaknya nih kurang nih waktunya nih. Kalau mau cerita-cerita tentang bagaimana perempuan itu hebat, bagaimana perempuan itu mampu melakukan segalanya, karena memang sudah terbukti ya kan, kurang Mbak waktunya. Tetapi ya waktunya sudah terbatas. Yang jelas saya merasa bersyukur dan bangga sekali bisa mengenal Mbak Ida, dan apalagi Mbak Ida bisa menyampaikan ke adik-adik kita yang perempuan, kaum milenial juga. Jadi apa yang Mbak Ida lakukan dari sejak dini, dari umur 15 tahun, bukan hanya bisa dicontoh buat anak-anak perempuan muda, tapi juga anak-anak laki-laki muda, anak-anak milenial sekarang, bahwa umur muda itu bukan halangan untuk berkiprah dan berbagi buat masyarakat ya Mbak ya. Betul. Tapi cerita tadi bukan berarti mau menyombongkan diri, tidak. Oh enggak dong Mbak. Tapi adalah bahwa ini semuanya perlu kita lakukan. Bahwa ini kenapa saya terpaksa ceritakan, karena memang sampai hari ini saya kebetulan kalau reses atau sosper saya lebih banyak itu kepada ibu-ibu. Mereka berpikir, Bu, politik ini kan sadis. Politik itu kosnya tinggi. Politik ini ada taruhan gitu.
Sampai hari ini masih terjadi. Nah, kebetulan karena saya di PDI dari saya masih remaja umur 15, tidak ada kos uang yang dikeluarkan untuk masuk PDI Perjuangan. Itu yang pasti. Ya. Saya tidak bicara politik ya, tapi saya bicara adalah PDI Perjuangan. Yang kedua adalah awali dulu, adik-adik remaja khususnya, harus diawalin dulu dari dini. Ataukah mau masuk ke Karang Taruna, masuk kegiatan OSIS dan lain sebagainya. Ini memang tahap awal yang menurut saya perlu dilakukan. Karena itu pembelajaran yang tidak menggunakan uang, tapi adalah ilmunya yang cukup lumayan baik untuk ke depannya. Terima kasih Mbak, terima kasih. Saya cuma bisa bilang terima kasih banget karena apa yang Mbak sampaikan itu amat sangat memberikan semangat buat para perempuan yang sudah berumur seperti saya maupun yang masih muda-muda untuk tidak berhenti maju. Boleh nggak ada satu cerita? Oh, ceritain lagi Mbak, gak Sedikit aja. apa-apa. Aku seneng malahan. Cerita saya pertama kali jadi anggota dewan. Ini tidak perlu saya tutupin, tapi saya tidak perlu sebutkan apanya. Saya baru duduk di 3 bulan. Saya mau di mosi tidak percaya dengan anggota komisi A. Waktu itu yang dikoordinir oleh pimpinan komisi. Untuk mosi tidak percaya dengan saya. Karena apa bahasanya? Bahwa saya tidak bisa diatur. Itu kata Dalam wanita tanda kutip itu. saya tidak perlu ceritakan apa saya tidak bisa diatur oleh apa. Mangkel aku Mbak denger. Semua anggota 15, 11 mendukung untuk saya digulingkan. Laki-laki semua? Ada perempuannya juga. Loh kok nggak bela? Cuman satu yang saya lakukan. Saya tidak menghentikan mosi tidak percaya itu, tapi bosnya dia yang saya datangin. Waktu itu saya ditolak untuk berkomunikasi. Saya bilang sekretaris saya minta waktu setengah jam nggak boleh, 10 menit nggak boleh, sampai 5 menit nggak boleh. Akhir cerita saya bilang saya minta waktu 1 menit. Kalau tidak boleh pintu saya dobrak. Keren. Akhir cerita saya diterima. Bukan hanya setengah jam, lebih dari setengah jam. Cuman satu saya bilang, saya tidak pernah takut dengan 32 orang, 93 orang pun saya akan hadapi. Kan waktu itu anggota dewan ada 94 orang. Jadi kalau saya sendiri kan berarti 93 orang. Idamah muda akan hadapin. Kalau tidak percaya saya silakan cari Tanjung Priuk siapa saya. Semua terminal saya sebutkan. Jagoan ternyata jagoan Tanjung Priuk. Alhamdulillah selesai saya keluar dari pintu langsung adakan rapat. Mulai hari ini tidak ada yang boleh ganggu Idamah muda. Nah cerita-cerita ini kenapa saya ceritakan? Ini adalah pengalaman menurut saya perempuan lain jangan pernah takut oleh tantangan yang ada. Ini saya ceritakan. Ini terjadi. Saya tidak mengada-ngada. Ini apa ya? Bukan berarti saya sombong tidak. Tapi memang sesuatu ada tantangan ini harus menjadi penyemangat kita. Mbak Sari ini misalkan. Ada tantangan. Ini jangan kita mundur. Seperti tadi ada pertanyaan apa yang paling berat itu. Misalkan ada surat KPK, ada surat ada permintaan warga yang tadi. Ini bukan menjadi kita mundur, tapi adalah ini menjadi penyemangat kita bahwa ada tantangan yang harus saya bisa selesaikan. Karena saya meyakini betul apapun cobaan itu pasti Allah sudah tentukan. Oh ini kamu bisa kok mengatasi rintangan ini. Dan alhamdulillah keluar dari pintu langsung rapat fraksi. Kata anggota komisi saya yang waktu itu mau gulingkan saya, dia bilang gini, ini ilmunya dukunnya dari mana? Gitu. Kok tiba-tiba langsung ada instruksi partai, tidak ada yang boleh ganggu Idamah muda. Nah ini kan penyemangat. Ada satu Mbak Sari, mohon maaf, saya selalu memberikan pengaderan terhadap anggota-anggota partai saya. Jangan pernah takut tertekan. Karena kalau kita tertekan kita akan berpikir, kok gue selalu ditekan ada apa ya? Kok gue selalu dilecehkan ada apa? Ini seharusnya kita berpikir. Kita akhirnya berpikir kan, oh ini saya harus melakukan ini, saya harus melakukan ini. Tapi kalau kita tidak pernah ada tekanan, tidak pernah ada tantangan, kita akan jalan lurus saja, santai. Wah, saya jalannya ya. Kita tidak pernah akan bisa berkembang. Jadi kalau ada tekanan, wah ini Ida orangnya jelek, begini begitu gitu ya. Wah akhirnya kita, apa benar sih saya jelek? Apa iya sih saya begini kan akhirnya begitu. Nah itu saya punya punya penyemangat diri yang selalu saya bagikan kepada anak-anak saya. Ayo. Jadi kalau misalkan gini, ibu enak sudah menjadi politisi lama, tidak ada yang ganggu ibu. Oh tidak, saya Bu baru masuk ada orang sudah sirik dengan saya. Kamu tuh modalnya cuma lipstick doang,
ngapain kamu terjun ke politik, kita sudah mundur. Nah kalau kita diperlakukan gitu, ayo kita berpikir bagaimana caranya kita tidak diperlakukan seperti itu. Itu Mbak Sari. Sayangnya ya teman-teman kita itu kadang-kadang suka lupa bahwa kalau pohon makin tinggi itu anginnya makin kencang. Pasti. Mereka tidak sadar. Pasti. Jadi kalau mereka tidak merasakan angin kencang berarti pohon mereka nggak tinggi-tinggi ya Mbak ya. Iya. Jadi teman-teman perempuan di luar ataupun yang laki-laki juga boleh belajar dari Mbak Ida bahwa jangan takut sama ketiup angin ya. Mau angin baik, mau angin kencang, mau angin puyuh. Berarti menandakan kalau kita merasakan goncangan itu menandakan kita sudah makin bertumbuh dan makin tinggi ya Mbak. Betul. Luar biasa. Terus terang ya, saya boleh minta izin sama produser 1 jam lagi nggak sih? Gitu. tapi kalau misalnya, Mbak, pengalaman hari ini luar biasa. Karena selama ini kan saya selalu menganggap diri saya bahwa, oh saya pejuang perempuan gitu. Habis denger Mbak Ida cerita, wah kurang kenceng nih aku nih. Nggak perlu kencang, yang penting jalan pasti aja. Jalan pasti. Alon-alon asal kelakon. Jangan juga. Enggak juga? Enggak. Terus Keburu piye? ketinggalan nanti kalau alon-alon asal kelakon. Gasnya pas. Itu istilahnya. Tapi semua tantangan harus kita hadapin. Kita tidak bisa menghindari atau lari dari tantangan itu. Itu yang pasti. Jadi semua harus dihadapin, Iya. jangan lari. Iya. Kalau misalnya ada tembok, jangan ditubruk tapi manjat. Gitu Mbak? Jangan nanti foto saya dulu banyak tuh. Foto saya dulu banyak jadi cerita lagi. Ya nggak apa-apa. Nanti, loncat pagar kan foto saya banyak di Polda tuh banyak banget foto saya lagi loncat pagar apa. Saya gitu. minta izin dulu Bukan Mbak. untuk nyolong motor ya, karena Saya dikejar karena dimimpin Saya demo. minta izin dulu. Coba nanti produser tolong cariin fotonya Mbak Ida yang lagi loncat pagar nanti harus disampaikan di sini. Itu yang punya polisi dulu, zaman dulu tapi. Jadi sampai loncat pagar sekalian Mbak. Iyalah, itu udah biasa dulu. Wow. Saya juga bingung kenapa saya bisa. Saya dulu loncat pagar cuman kalau pulang pagi Mbak. Soalnya udah dikunciin papa. Dulu Ibu Mega tuh selalu bicara. Jadi saya kan dulu kalau malam hukumnya wajib ke kebagusan. Kalau tidak sehari absen pasti Ibu Mega sampaikan kemana tuh perempuan satu si Ida nggak nongol gitu. Karena kan memang dulu musimnya diculik apa gitu. Jadi selalu. Tapi Mbak Ida nggak pernah ada rasa khawatir diculik. Oh, Karena kan ancaman Mbak luar Ida biasa. tuh kan ya udah perempuan, PDI pula, lalu PDI Perjuangan gitu. Kan itu pasti kan ombaknya kan bukan cuma ombak 2 meter 3 meter Mbak, tsunami itu Mbak. Sebelum peristiwa 27 Juli, ancaman saya mau diperkosa, adik saya mau diperkosa, ibu saya mau dibunuh itu mah banyak banget. Itu mah sudah biasa. Biasa itu. Biasa, Intel Biasa. ngancam bahwa dia akan nyerbu rumah saya. Saya cuma jawabannya satu kalau saya ditelepon. Kebetulan dulu kan saya belum punya handphone karena dulu masih langka handphone. Adanya telepon rumah. Jadi kalau sudah mulai habis sisa, telepon itu sengaja saya tarik ke kamar saya biar ibu saya tidak dengar. Itu sengaja mau diancam mau berbagai macam. Saya cuma bilang, lo bisa masuk daerah gue tapi lo nggak bisa keluar. Sedap. Kan ada istilah kalau di Jakarta kan katanya siapa yang berani teriaknya kenceng itu yang akan menang. Nah itu saya pakai betul dan alhamdulillah ancaman saya mau diperkosa, adik saya mau diperkosa, ibu bapak saya mau dibunuh, alhamdulillah itu terlewati dengan baik. Tidak ada, maksudnya tidak ada itu terjadilah. Mereka hanya menyebarkan ketakutan saja ya. Mungkin karena perempuan gampang Mereka ditakut-takutin, ya. pikir Mbak Ida perempuan terus bisa ditekan, bisa diintimidasi. Tapi malahan semua itu Mbak Ida pergunakan energinya buat ngebalikin lagi ke situ. Alhamdulillah sih. Waduh. Ayo Mbak cerita lagi ada yang lain nggak? Udah waktunya udah habis. Enggak ada. Enggak pakai timer ya, enggak pakai timer. Ayo Mbak lagi Mbak. Apa ya laginya? Apa dong? Selain Tanjung Priok, selain peristiwa 27 Juli, Ya banyak peristiwa yang memang makanya itu yang perlu kita dengarkan ke teman-teman perempuan ini. dulu waktu ibu belum kongresnya pun, waktu masih Yusuf Maruk mimpin rapat, itu pun juga cukup lumayan luar biasa. Tapi ya memang apa ya kalau cerita ini nggak pernah selesai lah, nggak pernah ada selesainya. Tapi memang ya kembali lagi ke tema kita para perempuan, ayo bahwa peranan kita itu memang sangat dibutuhkan. Walaupun orang berbicara dia hanya ibu rumah tangga, ya memang itu tidak bisa Saya kalau pagi masak, saya kalau sebelum suami saya keluar dari kamar saya selalu kalau nggak masak bakwan,
singkong goreng, tahu goreng, saya masih lakukan itu. Tadi sebelum kita ngobrol Mbak di luar situ kan Mbak sempat bilang gini, aku dulu jualan dari satu tempat ke tempat yang lain. Nah, ini jualan apa? Ibu saya dulu punya kaki lima, jualan nasi kayak warteg gitu, kaki lima. Ada kantin di beberapa tempat di Indomobil Group terutama, ada di Suzuki, ada di Hino itu. Nah, tugas-tugas itu saya lakukan. Saya jualan, demo tetap jalan, kantin tetap jalan, kaki lima tetap jalan, semuanya bisa dikerjakan berbarengan semua. Kembali lagi ya, perempuan Kembali lagi, multifungsi Mbak ya. Nyari duit tetap. Karena biar gimana, demo kan dulu saya butuh duit untuk diri saya dan untuk sewa mobil. Dulu saya kalau mau memimpin demo, kan tidak terprogram nih demonya. Mendadak aja tuh. Ada yang namanya Santayana Kemas. Itu adanya Pak Taufik Kemas. Provokator saya untuk berdemo terus. Cuman provokator nyuruh saya demo tapi nggak pernah ngasih duit. Orangnya boleh ditanya. Itu sampai saya kalau nyari mobil, bus, itu saya hanya berdiri di tengah jalan. Penumpang lo sedikit gabung sama yang lain, mobil lo gue sewa. Jadi spontan, jadi tidak mahal. Tapi kalau demo direncana, sewa mobil jauh-jauh hari mahal. Tapi kalau hari itu, detik itu kita sewa mobil, itu murah. Dan alhamdulillah bisa jalan pakai uang sendiri, tanpa dibayar, pakai tabungan hasil jualan nasi kaki lima, dulu saya pedagang kaki lima. Nah ini apa ya, kalau berbicara, orang kan minder nih, waduh saya pedagang kaki lima, mana mungkin saya bisa jadi anggota dewan. Roda berputar, hari ini saya jadi anggota dewan, belum tentu saya besok tidak jadi pedagang kaki lima, bisa saja itu terjadi. Nah ini saya dulu pedagang kaki lima, alhamdulillah sekarang 3 periode jadi anggota dewan, kan tidak pernah terpikirkan dulu saya memimpin demo untuk jadi anggota dewan, tidak. Hanya ingin melakukan sesuatu yang benar. Ya, kalau untuk kedudukan itu memang biarkan saja mengalir. Jadi tidak ada cita-cita saya untuk berbicara bahwa besok saya akan menjadi orang kaya, tidak ada itu. Tapi Mbak Ida jelas orang kaya akan pengalaman. Luar biasa itu. Alhamdulillah Allah itu percaya. Guru yang paling luar biasa adalah pengalaman. Allah percaya dengan saya dikasih kesempatan untuk berbuat baik kepada masyarakat yang ada di sekitar saya. Mbak, ada pertanyaan menggelitik dari tadi. Saya lagi berpikir apakah saya tanyakan atau tidak. Tanyakan. Mbak, Formula E. Iku piye? Formula E. Iya. Sama pohon-pohon yang dari Monas itu loh. Itu kemana? Akhir 2019 begitu saya dikukuhkan menjadi ketua Komisi D. Ini sudah menjadi pernyataan keras kami lah. Saya terutama sebagai ketua, karena pohon yang sudah puluhan tahun, zaman Ibu Mega waktu itu mendampingin ibu-ibu para pejabat menanam pohon di Monas. Itu kami pertanyakan, kenapa dipotong? Alasannya dipindah, ternyata terpotong. Pindahkan sama akarnya ya harusnya ya? Ini banyak yang dipotong, memang sangat disayangkan. Lalu sempat dihentikan dong, ya sudah kami tidak setuju. Nah tiba-tiba kok, ini memang plus minus menurut saya, mohon maaf. Ini kan saya punya gubernur ini. Siapa sih gubernurnya? Saya kok nggak kenal. Saya punya gubernur ini memang, kalau saya menilai, selalu membuat atau selalu menciptakan orang ini untuk mengkritisi dia. Ini penilaian saya. Sengaja. Ini penilaian saya. Kenapa begitu? Biarkan masyarakat yang menilai. Ataukah memang ini mau kampanye gratis? Kan bisa. Karena paling mudah membuat sensasi satu, langsung semua orang nyerang, orang lihat siapa sih? Misalkan Ida Mahmudah kasus Priok, sampai orang Cirebon, orang Lampung, orang mana-mana telepon saya, tahu dari mana juga nggak tahu. Tiba-tiba orang semua kenal saya. Kan cuman melakukan satu hal yang akhirnya orang semua menyorot saya. Saya tidak tahu, saya sih berprasangka baik, semoga ini tidak dilakukan oleh Pak Anies untuk minta dikritik gitu. Ini harapan saya. Kenapa kok kami fraksi PDI Perjuangan ini mengkritisi atau menolak Formula E? Kalau kondisinya memang memungkinkan silakan saja.
Banyak anak yang menjadi yatim atau yatim piatu ditinggalkan orang tua karena COVID. Betul. Kita mesti ngakuin itu. Sampai sejauh mana sih penanganannya Pemda? Ataukah cukup kita hanya ngasih santunan 1 juta, 10 juta selesai? Sekolah Kan itu tidak. panjang loh, Bu. Sekolah itu wajib yang harus diselesaikan. Kalau memang waktu itu orang tuanya mengatakan kamu besok sekolah harus SMA. Tidak, sekarang harus tidak. Pemda berkewajiban kamu sekolah sampai lulus kuliah. Bagaimana caranya? Lalu mereka ditempatkan di mana? Ataukah di yayasan kita? Saya paling menolak kalau di yayasan. Karena apa? Kita mesti introspeksi diri, yayasan kita tidak layak untuk ditinggalin oleh anak-anak kita. Nah ini kan kita lebih fokus itu seharusnya. Kalau berbicara bahwa apa sih kebutuhan, kenapa sih mesti Formula E ini dihambat atau tidak diizinkan oleh kami fraksi PDI Perjuangan? Masih banyak hal lain yang butuh keseriusan Pak Gubernur yang tinggal berapa lama lagi? Kan tinggal 1 tahun, ini September. Tinggal 1 tahun 1 bulan. Kenapa tidak melakukan hal yang baik? Makanya saya berdoa saja semoga kecurigaan saya ini salah. Kan orang akan melihat, oh fraksi PDI Perjuangan Jakarta interpelasi terkait dengan Formula E. Apa sih Formula E? Kenapa sih gubernur? Kan akhirnya orang mau tahu nih. Orang-orang pelosok yang cuman pekerjaannya petani yang tidak pernah peduli dengan yang lain akhirnya berpikir, oh ini yang namanya Anies Baswedan. Oh orangnya ganteng ya, ngomongnya enak ya gitu. Akhirnya kan bicaranya itu. Orang yang tadinya tidak pernah mengenal yang akhirnya, oh foto ini rame-rame gitu. Akhirnya kan orangnya, semoga ini tidak dilakukan oleh Pak Gubernur. Semoga, itu harapan saya. Karena kalau ini dilakukan hanya untuk mencari popularitas, ini sangat disayangkan. Ini sangat disayangkan. Seharusnya kan enak-enak saja, orang kita kan partai pemenang. Kita hanya bertanya, kenapa sih lo Pak Gubernur mau ngadakan Formula E? Kepentingannya apa toh? Betul. Kepentingannya kan ini hak bertanya, hak kita. Betul. Sebagai anggota Dewan. Oh tanya aja nggak boleh, gimana kita mau minta duit ya? Kan kita hanya sekedar bertanya, tidak minta proyek, tidak minta uang. Ya dijelaskan saja. Ya. Kalau Pak Gubernur ini bisa menjelaskan dengan baik, toh orang akan simpati. Wah, Gubernur kita memang hebat, bisa menjelaskan atas pertanyaan fraksi PDI Perjuangan. Jadi tidak usah takut. Ya. Lebih elegan, mohon maaf ini, lebih elegan Pak Gubernur ngajak makan nenek-nenek, kakek-kakek yang ditinggal anaknya, selama ini anaknya yang membiayain tapi anaknya meninggal karena COVID. Betul. Ada atau tidak? Banyak. Betul. Ajak aja mereka makan malam. Makan siang kayak dengan Pak Gubernur. Ini lebih top, jempol 2 saya berikan kepada Pak Gubernur. Ikutan kalau misalnya begitu. Dibandingkan ngajak makan hanya untuk sekedar menahan adanya interpelasi. Ya. Kan lucu, selama ini tidak pernah dilakukan. Selama menjabat kalau tidak salah baru 1 kali yang 4 tahun ini. Saya tiba-tiba melakukan itu. Ini yang harus semua orang tahu. Iya. Warga DKI tahu apa yang kita perjuangkan untuk warga DKI. Dan juga untuk anggota Dewan yang mendukung adanya Formula E, harusnya bersyukur kepada fraksi PDI Perjuangan dan PSI. Kenapa bersyukur? Karena mereka selama ini tidak pernah diajak makan oleh Pak Gubernur. Oh, gitu. Dan hari itu mereka diajak makan. Harusnya bersyukur kepada kami. Kalau tidak ada kami, belum tentu mereka diundang makan, diajak tentu makan. ya, dapat makan-makan ya. Jadi Waduh. memang, jangan kadang-kadang kan suka ada yang nyinyir nih. Nah, Wah interpelasi nih, inilah itulah. Oh, mereka nih yang diajak makan, harusnya mereka bersyukur. Bersyukurlah kepada. makasih ya. Gara-gara kalian. Kenapa baru kami sekarang bisa PDI Perjuangan? makan gitu ya. Kenapa baru sekarang PDI Perjuangan ada interpelasi kan gitu? Harusnya Kalau dari enggak kan seminggu kemarin-kemarin. sekali makan terus kali ya Mbak ya. Kalau ada begini kan, wah besok nelpon WA langsung dijawab dan langsung diajak makan kan gitu. main. Mereka. Makasih banyak loh Mbak. Udah ceritanya. Makasih banyak benar-benar waktunya, ceritanya, pengalamannya yang benar-benar menurut saya pribadi dan saya yakin juga teman-teman yang ada di sana melihat dan mendengar sendiri pengalaman Mbak Ida, perjuangan Mbak Ida untuk masyarakat Jakarta. Jadi kita dapat belajar banyak dari seorang Hajah Ida Maqsudah yang begitu gigih dan ulet dalam berjibaku dengan dalam persoalan rakyat di DKI Jakarta. Selalu ada persoalan, akan tetapi beliau selalu belajar dari pengalaman untuk mengatasinya. Dalam politik tidak ada yang tidak mungkin, namun bukan pula dengan menghalalkan segala cara. PDI Perjuangan berada pada garis partai yang ideologis dengan kader-kader yang terdidik dan terlatih dari setiap permasalahan yang ada. Tidak terkecuali, perempuan PDI Perjuangan harus berani ambil keputusan untuk memajukan dirinya dan kita semua. Pesan saya untuk Anda semua,
perempuan dan laki-laki itu setara. Tanamkan sejak dini kepada anak-anak kita bahwa laki-laki dan perempuan memiliki kesempatan yang sama dan sama-sama memiliki peranan penting. Saya Sari Kuswoyo izin pamit, merdeka! Merdeka. Dalam kesempatan ini, saya mengajak semua para perempuan, entah itu ibu rumah tangga, entah itu ibu-ibu PKK, entah itu adik-adik Karang Taruna yang perempuan, adik-adik remaja, adik-adik siswi, ayo kita tampil untuk memperbaiki, untuk punya peranan yang ada di muka bumi ini. Gunakan dengan hati kita tampil masih bisa tetap membawa agama kita, keluarga kita, dengan bangsa kita. Mari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.